Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan satu persoalan nasional yang bagi masyarakat menjadi satu kepedulian ya, terkait dengan Sirekap ya, kecurangan dan berbagai persoalan yang ada, dan di situ menguntungkan satu paslon tertentu akibat daripada paslon berapa? Paslon 02 yang lebih jelasnya ya. Jadi ini kita selenggarakan untuk ya bagian daripada satu edukasi kepada publik untuk mengetahui hakikat daripada persoalan Sirekap ini sesungguhnya apa. Kemudian karena ini kan udah terjadi di 2019 dan sangat disayangkan sekali 5 tahun berlalu terjadi lagi ya. Dan jangan-jangan nanti nggak tahu kapan pemilu yang akan datang begini lagi. Jadi ini kan harus dihentikan, dan oleh karena itu kita perlu betul-betul ya, sebenarnya udah banyak orang yang sudah menyampaikan hal ini sebelum Pilpres gitu. Tapi lagi-lagi ya, karena banyak hal sehingga apa yang disampaikan itu tetap saja terjadi. Jadi ini satu keprihatinan, satu musibah ya, karena pemilu ini kan adalah satu kesempatan yang besar bagi masyarakat, karena kedaulatan itu kan berada di tangan rakyat, kedaulatan berada di tangan pemilih, dan pemilih itu mendapatkan kesempatan hanya dalam 5 tahun itu sekali. Ketika harapan itu ada, atau bagi sebagian orang sudah menunggu 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu, satu-satunya harapan yang ada pada saat pemilu itu justru dirampas oleh pihak-pihak tertentu, yang itu dengan menggunakan berbagai cara, sehingga kesempatan untuk dia menggunakan hak pilihnya, hak pilih itu dia gunakan, tapi ada faktor-faktor yang jadi kita bisa melihat ya, dari berbagai persoalan yang ada, hak pilih itu kemudian diambil lah, ada yang dibilang dicuri lah, ada yang kemudian diubah lah, dan lain sebagainya, dirampok, dirampas, dan lain sebagainya. Itu telah terjadi, dan itu sangat menyakitkan bagi masyarakat, bagi rakyat, karena sesungguhnya penguasa itu adalah rakyat. Dan itu yang kita rasakan bersama. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita menghadirkan dari THN, ada nanti Pak Moderator Pak Heri Ahmadi akan menyampaikan para narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini, dan kami mengucapkan ya kepada ya segenap ini live streaming juga ya, disampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita mengawal proses pemilu yang masih sebenarnya sedang terjadi, belum selesai, dan dari proses yang sudah ada kita merasakan itu banyak sekali kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi, dan itu sangat menyakitkan hati rakyat bangsa Indonesia. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga para pemirsa di YouTube, mari kita saksikan acara yang penting hari ini menjelang Hari Raya, dan insya Allah Hari Raya juga adalah bulan ibadah, dan melawan kezaliman kecurangan itu juga adalah bagian daripada ibadah, bahkan itu adalah ibadah yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Akhil. Sebelumnya juga kami sebelum ke acara pokok ini, kami juga harus berterima kasih kepada Bapak Jenderal Sudetjo. Beliau adalah salah satu penasehat Laksamana Sudetjo. Maaf Pak, saya salah. Pak Sudetjo Edi. Nggak pakai su. Sudetjo Edi, maaf Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Terima kasih karena beliau adalah salah satu dewan penasehat dari Timnas 01 dan juga ketua kolaborasi Indonesia, yang tepatnya kami pakai untuk kegiatan yang sangat-sangat penting ini untuk kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya. Sebelum kita masuk acara, kami minta kata-kata dari Pak Tejo. Silakan Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengingatkan hasil daripada tim cyber TNI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebetulnya mengharapkan bahwasanya pertemuan seperti ini dihadiri oleh timnas. Timnas itu bisa banyak sungguh-sungguh kalau bisa sampai Pak Anies Baswedan dan Pak Muhyiddin Iskandar. Dan beliau bisa mendengar langsung. Kalau hanya kita saja, kayaknya gaungnya kurang gaungnya. Tapi tidak apa-apa, ya, ada upaya. Saya walaupun tidak sering hadir, tapi saya selalu memantau Pak. Apa yang dilakukan oleh tim cyber, tim IT kita yang terus bekerja tak kenal lelah. Perjuangan tentu memerlukan waktu dan semangat kita untuk terus berjuang untuk ini semua. Tidak ada kemenangan yang didapat tanpa suatu perjuangan. Dari ini semua, saya katakan ini adalah kita akan melalui beberapa jalur, yaitu jalur hukum dan politik. Kalau jalur di luar itu jalur yang konstitusional, saya belum mengikuti prosesnya. Jalur politik adalah kita akan melalui angket. Nah ini juga saya dengar masih juga ada dari partai politik yang masih juga ragu-ragu gitu, tidak tegas nih. Saya belum baca, saya tidak tahu bagaimana perkembangannya yang benar seperti apa. Kemudian di luar selain angket, ini kita akan meminta kalau kita bisa menunjukkan, artinya bukan kecurangan, ya, kejahatan pemilu, itu bisa kalau ketahuan, nanti kita bisa minta bahwa pemilu akan minimal akan dihitung ulang. Dihitung ulang ini waktu kalau cukup lama. Yang kedua adalah meminta bagaimana minimal dua putaran. Nah, yang paling membutuhkan waktu dan cukup besar adalah pemilu ulang. Tetapi ini sudah di luar dari ketentuan konstitusional masalah pemilu. Kalau di luar itu ada parlemen jalanan, ya kita tidak mengarah ke sana dulu ya. Itu ada tim sendiri, saya nggak ikut ke sana. Tetapi begini, saya melihat bahwasanya banyak yang disampaikan oleh salah satunya Pak Agus maupun tim yang lain, bahwa sebetulnya hasil dari perhitungan itu tidak seperti itu. Tetapi berita ini kelihatannya yang internal pada kita semua, ya, pada internal, ya, tidak, ya betul, ini pada kita ke dalam, harusnya keluar sampai keluar. Jadi untuk menandingi apa yang ada dari KPU itu. Dan selama ini kita diam, seolah-olah kita diam, dan orang di luar selalu akan mengatakan bahwa yang benar itu adalah suara KPU. Kalau kita banyak ya, KPU ada menyetop sementara rekap, itu mengatakan nanti rekap tidak berlaku, banyak hal. Ya. Dan kemarin juga dari tim kita, mantan Wakapolri mengatakan ini kalau ini namanya kejahatan politik harusnya bisa diproses lagi. Nah, polisi lainnya bagaimana? Apakah bisa? Nah, mestinya kalau ada pertemuan yang lebih besar lagi, kita undang beliau-beliau ini. Seperti apa? Polisi lainnya seperti apa? Nah, saya hanya mengharapkan bahwa menjelang ibadah Ramadan, buka puasa Ramadan ini, kita bisa menegakkan keadilan kebenaran secara baik. Jangan kita selalu menggunakan kekerasan sehingga merugikan rakyat. Tetapi kalau itu sudah buntu semua, ya saya kembalikan kepada rakyat kembali untuk bagaimana terserah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama apa yang akan dipaparkan Pak Edi. Hanya saya itu mengharapkan tim cyber IT ini bukan hanya Mas Agus, semua bersatu, kemudian ahli-ahli IT yang katanya turun dari akademisi dan sebagainya, turun bisa ikut membahas masalah ini. Termasuk kemarin Pak Roy Suryo ya. Harusnya bisa datang juga menjelaskan ini seperti apa. Nah itu artinya di forum yang besar bisa didengarkan oleh semua.
sebelum kita putuskan bagaimana, apakah seperti apa. Kalau kita menggunakan jalur hukum dengan MK ini sudah kita masuk killing fit lah ya. Sudah pasti sudah nggak mungkin ya, sudah dikendalikan oleh mereka. Tapi tidak apa Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu masih cukup panjang ya, masih cukup panjang. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah yang benar selalu akan diberikan ridho dari Allah SWT. Saya ini saja yang saya ingin sampaikan, maka kita dengar bersama. Mungkin nanti bisa kita sampaikan ke tim pusat untuk hasil ini semua. Saya demikian Pak Agus, tadi sudah diteruskan ya. MC, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Nah sekarang kita mulai ke acara pokok yang ditunggu-tunggu tentunya, dan oleh sebab itu saya serahkan sekarang ke moderator Bapak Tri Rahmadi untuk memimpin jalannya acara, yaitu kecurangan Sirekap KPU di mana paslon 02 yang diuntungkan. Silakan Pak Heri. Tulisan Anies Baswedan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, para senior pejuang perubahan, ada Pak Laksamana Tejo Edi, Pak Dr. Abbas Toha, Pak Agus Maksum, Pak Lukman dan Pak Suarman, Pak Musni, Prof. Musni, dan rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di acara diskusi kita hari ini dengan tema kecurangan Sirekap KPU, paslon nomor 2 diuntungkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kegiatan ini adalah sebenarnya kegiatan yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas terkait dengan perhitungan suara pembanding yang dilakukan oleh sumber yang lain selain yang dilakukan oleh KPU dan Sirekapnya begitu. Jadi artinya ini adalah proses edukasi publik yang kita lakukan walaupun sudah 25 hari sejak tanggal pencoblosan, sejak tanggal 14 Februari yang lalu. Selamat datang Pak Abdullah Kaltiri. Assalamualaikum. Teman-teman semua perjuangan sebenarnya, jadi baru ketemu di forum yang sama. Baik, sebelum saya berlanjut kepada paparan oleh Pak Agus Maksum terkait update terkini terkait perhitungan suara pembanding dan tanggapan oleh narasumber kita yang lainnya, sedikit saya akan menyitir Quran surat Al-Mutaffifin yang diyakini sebagai pedoman bagi seluruh atau sebagian besar penduduk Indonesia, 88% penduduk Indonesia, dan juga otomatis 88% juga penyelenggara pemilu, 80% juga aparat-aparat dan ASN yang juga mendukung pemilu untuk menjadi acuan dan menjadi dasar. Semoga semua mendasarkan diri pada Quran surat Al-Mutaffifin ini. Ya, saya bacakan sekilas saja beberapa ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ini khusus buat yang punya iman, beriman. Ya, kalau nggak punya iman, nggak akan yakin bahwa ini adalah ayat yang akan mengancam mereka. Pada suatu hari yang sangat besar, yaitu pada hari ketika semua orang dibangkitkan menghadap Tuhan seluruh alam. Boleh silakan dibaca kelanjutannya, dan ancaman-ancamannya sangat besar dan sangat menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Saya kira insya Allah kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman, percaya pada hari akhir dan percaya pada Al-Quran.
Nanti selanjutnya kami saya akan sebagai pemandu acara meminta Pak Agus Maksum untuk memaparkan situasi terakhir perhitungan suara pembanding yang dilakukan di A4OAN, dan mungkin saya perlu menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan bukan oleh Bandung Bondowoso ya, tapi oleh Kolaborasi Indonesia bekerja sama di A4OAN dan juga ABRI 1. Baik. Kami persilakan Pak Agus Maksum untuk menyampaikan paparannya, nanti setelah itu tanggapan dari Pak Abbas Toha dan Pak Abdullah Katiri. Terima kasih. Dan juga saya perkenalkan sebelah kanan saya dari perwakilan tim hukum nasional, Timnas. Alhamdulillah ada Pak dari Timnas, Pak Said Mushafi ya. Mushafi. Nanti juga akan menyampaikan update dari tim hukum nasional. Baik, kami persilakan Pak Agus Maksum. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa besok ya. Kita di aplikasi kita itu ada kalendernya seperti itu tuh yang tampil di situ. Nah, itu di AI digital itu ada kalendernya itu Hijriah. Jadi yang muncul utama itu kalender Hijriah, baru kemudian bertepatan dengan Masehi supaya kita tidak kesulitan. Kita itu sering kesulitan. Sekarang itu Hijrah tanggal berapa? 29 Sya'ban 1445 Hijrah. Besok Ramadan. Kalau menurut kalender, kalau menurut pemerintah lihat bulan dulu. Ya, oke. Nah, yang kedua saya terima kasih Pak Tejo Edi. Ini selalu komunikasi terus dengan saya untuk mendapatkan update-update kita itu. Pak Abbas Toha juga sama. Kemudian Mas dari THN ini ketemu yang beberapa kalinya ini di percaturan Pilpres ya. Selamat datang. Dan Mas Lukmanul Hakim, Mbak Katiri, pengacara kita, dan juga kawan-kawan yang lain. Ada Mbak Ditri, ada Bu Yoke, Pak Parman, dan lain-lain kawan-kawan. Ini adalah bagian dari tim yang mengentry data. Mas Hinu, Ustadz Adnin, waduh, kita itu sama Mas Hinu udah keliling Indonesia sejak bulan Juni untuk melakukan BIMTEK ya, agar kemudian kita punya relawan yang bisa mengentry data langsung dari lapangan. Nah, tapi nanti panjang ceritanya, yang penting kemudian apa yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai backup. Timnas, saya tidak tahu Timnas itu tidak berhasil menghasilkan angka di hari H. Itu saya nggak ngerti bagaimana ceritanya. Tak tahu nanti mungkin pihak yang lain, sehingga kemudian ya sudah, akhirnya kemudian kita memunculkan angka tim kita, Dapori, Dashboard Analysis for Indonesia, yang memang sebenarnya kita sudah siap sejak lama, baik relawannya maupun segala sesuatunya. Tetapi ya Timnas punya kebijakan lain, ya kita hormati, tapi saya hanya menyesal aja tidak ada, sehingga kemudian hancur semua itu semangat perubahan gara-gara kena quick count, nggak ada lawan. Nah, ini Prof. Musni Umar, kita sebenarnya sudah bicara itu. Prof. Musni Umar ini waktu itu juga harus itu hari H, tapi nggak terjadi. Jadi ini kita juga mesti bertanya kepada siapa, kenapa nggak terjadi? Padahal tim IT-nya ada, kita juga siap, ya kan gitu. Itu pertanyaan yang nanti kita tanyakan gitu. Jangan sampai ini dikubur ya. Itu persoalan yang sangat penting karena sudah sejak awal kita ingatkan itu. Saya menulis itu ya secara pribadi kepada kapten, kepada seluruh co-kapten, mengingatkan itu bahwa penting sekali, kalau enggak habis kita. Dan beneran, aduh sudah, saya nggak tahu apa yang terjadi, kenapa begitu, tapi oke lah, akhirnya kemudian kita punya, ya sudah, tim, sisa-sisa tim kita yang sudah kita lakukan hancur di minggu-minggu terakhir. Nah, ini soal ini nanti saya ceritakan lain, itu bisa membangkitkan sedikit sisa-sisa tenaga dan menghasilkan hitungan. Setidaknya di hari H pun kita sudah bisa melawan quick count, tapi ya kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu ya. Lalu kemudian, nah hitungan kita sekarang ini sudah sampai di 183.803 TPS, dan perolehannya adalah seperti itu. Anies Baswedan 38,39%, Prabowo Gibran itu tidak sampai 50%, ya Ganjar itu 13%. Kita juga punya quick count. Kalau ini kan real count,
orang nanti bertanya, lo cuman 183.000 TPS kan masih ada sekian banyak kan gitu. Nah, kita juga menyiapkan quick count. Quick count kita itu berdasarkan 4.000 sampling TPS yang kemudian itu kita ada konsultannya. Konsultan itu membuat 4.000 sampling TPS di semua provinsi, 35 atau 36 provinsi dengan berbagai perhitungan yang kemudian masing-masing TPS itu misalnya Jawa Tengah 600 TPS, kemudian Jawa Timur 650, Jawa Barat itu 700 TPS. Lalu kemudian dia menghitung, wah kondisi sosial Jawa Tengah itu ada Pantura, ada Selatan, ada desa, ada kota, ada macam-macam. Pokoknya kemudian menghasilkan 4.000 TPS di 36 provinsi. Nah, dari 4.000 itu kemudian kita ambil yang tadi kita kan punya 183.000 TPS. Kita ambil 4.000 sesuai dengan sampling itu. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah artinya begini, artinya sebenarnya untuk menjawab pertanyaan orang. Nanti akhirnya itu kalau masuk semua itu hitungannya bagaimana kan gitu. Nah, ilmu statistik punya cara namanya mengcapture, ya kan? Kan nggak perlu dihitung sampai selesai. Perwakilan 4.000 tadi itu dengan cara perhitungan, kemudian kita ambil TPS yang 4.000 tadi, maka perolehannya kira-kira nanti itu seperti ini. Ya, Anies 34,86, Prabowo itu 46, Ganjar Mahfud itu 18,55. Itu berdasarkan quick count 4.000 TPS, dan 4.000 TPS kalau mau dilihat kita bisa perlihatkan semuanya ya, nanti bisa kita perlihatkan sampai detail sehingga kita berani mengatakan titiknya di mana, siapa yang mengambil, ada semuanya gitu. Itu sebenarnya punya kita, tapi sayang ini nggak dipakai, ya sudah kita pakai sebagai mumpung KPU menutup, ya udah kita tampilkan sekarang kan ya. Kita punya perhitungan yang lain kan gitu, dan perhitungan kita itu bisa di cross check kepada Ustadz Adnin, kepada Mas Hinu, kepada Bu Yoga, kepada Mas Lukman, Pak Kadiri, Bu Ditri, semuanya melakukan perhitungan betul-betul dari TPS C1. Dan tidak semua C1 bisa diterima. Lihat nih, saya tunjukkan. C1 yang tidak kita terima itu masuk itu banyak sekali. Nah, ini menunjukkan, nah ini ya, merah-merah itu kalau itu mestinya harus diverifikasi oleh orang. Jadi masuk, itu kita punya sistem. Kalau dia clear, maka dia langsung masuk. Tapi kalau kemudian bermasalah, itu harus disupervisi sama orang. Nah, ketika kita supervisi, itu banyak yang nggak lolos supervisi kita. Apa? Nggak ada tanda tangannya di lembar kedua. Kemudian tanda tangannya beda antara lembar 1 lembar 2. Udah, itu nggak masuk. Maka hitungan kita itu adalah betul-betul hitungan yang berhasil, kemudian kita lakukan verifikasi dan validasi secara ketat. Ada juga yang memasukkan, kita cek, ini datangnya dari Rekap, buang. Nah gitu, itu yang kita lakukan. Tapi sayang, kemampuan tim kita itu ya terbatas lah. Terpotong di khususnya minggu-minggu terakhir, itu nanti lain kali. Oke, nah sekarang itu ya hasil dari kita itu, nanti cerita tentang ini, nantilah kita akan ceritakan tentang IT Pilpres 2024 ini. Saya akan buat buku sendiri. Kenapa? Nanti saya keluarkan nanti. Kalau sekarang ini masih mengganggu karena proses masih berlangsung ya. Nanti akan saya keluarkan buku sendiri supaya pengalaman-pengalaman tentang IT, tentang cyber war tentunya ya, itu sama sekali tidak kita hitung. Padahal itu sangat menentukan. Dan apakah nanti kita itu sebenarnya kena cyber war atau enggak? Nah, itu sebenarnya saya sudah punya jawabannya dan saya akan bukukan, hanya nanti akan saya keluarkan setelah selesai. Kalau enggak nanti akan menjadi isu yang arahnya itu tidak sinkron dengan apa yang terjadi. Oke, nah baik, saya akan mulai dari apa yang sudah saya sampaikan di awal tentang kecurangan itu sebenarnya adalah sudah didesain sejak awal. Dan saya sudah mengatakan itu di banyak podcast. Itu podcastnya Mas Edi Mulyadi waktu masih di Pandeglang 41, itu kira-kira mungkin 2 bulan sebelum Pilpres barangkali. Itu sudah saya katakan ini, bahwa ingat si Rekap atau sistem IT KPU itu akan mengeluarkan hasil simulasi yang sama dengan quick count, bisa dicek di situ. Ingat, nanti akan ada quick count di hari H, ya, yang memenangkan pasangan tertentu, dan itu harus kita lawan dengan real count kita. Kita punya saksi sekian banyak, itu harus bisa kita konsolidasi, dan cara mengkonsolidasinya
untuk melawan cyber war itu begini caranya. Saya udah tulis berkali-kali, saya tulis secara resmi ya, tapi tidak dipakai dan tidak digubris ya, sehingga kemudian intinya di hari H kita tidak punya real con untuk menghadapi quick con, dan lemeslah se-Indonesia itu untuk membangkitkannya kembali sulit. Nah, yang sekarang gini, ini dugaan awal, ini sekarang semua sudah terbukti. Dugaan awalnya adalah kita harus mulai dari DPT. Kalau DPT itu banyak masalah, berarti itu ada desain. Nah, kita sudah mendapatkan DPT itu bermasalah sejak bulan April, sejak DPS. Saya rilis 52 juta DPT bermasalah, yang pada waktu itu dirilis oleh, ya ada ya Mas Dendi dan lain sebagainya itu. Itu adalah hasil analisa saya juga. Nah, saya belum muncul pada waktu itu karena satu dan lain hal. Nah, kemudian setelah DPT 2 Juli, itu malah naik menjadi 54 juta. Dan saya menemukan KPU menutupi kode-kode yang dia pakai untuk melakukan kecurangan cyber war. Nah, kode itu sudah kita temukan di tahun 2019. Apa itu kode? Kode alamat TPS. Kode alamat TPS itu maksudnya gimana sih? Ini loh, kalau misalnya ini satu paslon untuk menang dia membutuhkan 10 juta, maka dia mengambil dari DPT yang mana itu nggak sembarangan. Dari DPT ini diambil seret, maka dia tahu alamatnya itu di mana. Alamatnya itu ada pada kode-kode itu. Kenapa? Karena kode-kode itu ada, misalnya saya sebut di Tulungagung itu ada satu TPS, itu isinya mereka tanggal lahirnya 0107, itu 200 orang. Nah, jadi tinggal dicari aja di situ. Kemudian di Bangkalan, di Sukabumi, di macam-macam, totalnya ada 19.400 TPS. Jadi kalau dia membutuhkan berapa, itu tinggal ngambil drag, ditambahkan, udah kan secara digital. Persoalan di lapangan, tinggal mengoperasi. Operasinya di mana? Nah itu alamat-alamatnya TPS-nya sudah ada. Jadi yang dioperasi kemana-mana itu sudah ada alamatnya. Nggak mungkin sembarangan. Itu makanya TSM. Itu seperti itu. Tapi ini persoalannya juga saya harus ngomong juga. Soal DPT itu sama sekali ditolak oleh Timnas untuk dibicarakan. Sampai kemudian saya bersama Pak Kadiri itu nekat menyampaikan ini pada Pak Tamsil. Saya presentasikan pada Pak Tamsil, yakin oke, jalan. Nah, tapi begitu jalan di stop. Jadi kita sampai kemudian tidak bisa melanjutkan. Ini saya baru sampaikan di sini, masih internal kan ya. Pak Tejo supaya tahu. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya, oke. Nah, DPT itu sudah menunjukkan adanya desain. Live streaming di Mas Edi. Oh iya ya. Oke. Nah, oke. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang DPT yang bermasalah itu kemudian saya katakan, ini sebenarnya saya sampaikan ya, ini saya sampaikan di KPU pada tanggal 14 April tahun 2019. 3 hari sebelum Pilpres 2019. Waktu itu DPT bermasalahnya 17,5 juta. Dan saya menemukan 17,5 juta itu sama tadi itu yang saya sebut itu kan, ada di mana, dan itu nggak ada orangnya. Saya udah buktikan nggak ada orangnya. Karena nggak ada orangnya, jadi logikanya gimana? Logikanya ada DPT, lalu kemudian dia mencetak surat suaranya nggak ada orangnya, dipakai nggak pada saat Pilpres? Nggak dipakai. Nah, itu yang beredar di luaran-luaran itu nanti yang akan masuk pada saat hitung manual berjenjang yang saat-saat ini nih. Nah, saat-saat seperti sekarang ini, itu makanya kemudian DPT itu kemudian masuk ke dalam algoritma ini ya, algoritma itu apa? Algoritma itu menunjukkan gini, kalau calon yang mau dimenangkan itu dia berpikir kalah, maka kemudian algoritma dijalankan. Nah, kalau itu tahun 2019. Nah, tahun 2024 itu agak beda. Dia sebenarnya yakin menang, tapi nggak yakin 2 putaran, nggak yakin 1 putaran. Maka kemudian dia gunakan algoritma itu untuk memenangkan 1 putaran. Apa itu? Ya, server KPU-nya dihack. Nah, kita udah tahu kan, ini yang ngomong dihack ini, atau gampangnya gini, ada yang melakukan otak-atik gitu aja gampangannya ya. Ada yang melakukan otak-atik itu gampangannya itu sebenarnya dihack, ada hacker yang ada di dalamnya. Nah, sekarang yang melakukan berbicara bahwa ini ada otak-atik di situ udah banyak, Pak Roy Suryo, kemudian Mas Ridho Rahmadi, Mas Rama, kemudian macam-macam dah, banyak sekali. Lalu kemudian kita juga menyaksikan otak-atik data itu, kan?
Otak-atik data itu maksudnya hasil C1 diubah. Nah, itu kan hasilnya misalnya 118 di TPS 55 Batur Malang menjadi 136.118. Ya kan? Itu terjadi pada tanggal 15. Jadi satu hari. Masuknya tanggal 14 itu, dan itu berarti memberikan angka kemenangan pada 02 itu 136.118 suara di satu TPS. 136.118 itu kalau satu desa di Jawa itu kan 10.000, ya kan? Nah itu berarti 13 desa, sak kecamatan itu. Ya, sak kecamatan ada dalam satu TPS kan gitu. Itu kan nggak masuk akal sudah. Nah, jadi otak-atik datanya, otak-atiknya adanya hacker yang kemudian saya menyebutnya sebagai intruder yang ada di dalam sistem itu terbukti. Terbukti sekarang ini adanya perubahan-perubahan itu pasti dilakukan oleh intruder yang ada di dalam sistem itu. Nah, ini harus dibuktikan melalui audit forensik, digital forensik. Tapi buktinya sudah ada. KPU mengakui 2 kali. Pertama dia mengakui 2.300-an, yang kedua dia mengakui 154.541. Pengakuan KPU, kenapa? Dia mengatakan anomali. Maksudnya adalah adanya TPS yang DPT-nya, yang hasilnya itu diubah. Gitu. Tapi aneh bin ajaib, saya kira kita perlu kembali bersekolah SD untuk sekolah calistung untuk KPU, bukan untuk kita. 154.541 itu dikoreksi. Koreksinya itu diantaranya ada banyak sekali yang dikembalikan pada angka normal, misalnya 136.000 kan sebenarnya dia cuma 118. 136.000-nya kan berarti dibuang. Yang 887 juga begitu, yang 776 juga begitu, ada di 154.540 TPS. Dikoreksi. Tapi prosentasenya tetap 24, 58, 17 atau 16. Tetap. Aduh, yo balik sekolah SD aja dulu belajar calistung, nggak lulus calistung berarti ya kan? Iya, ini gimana gitu. Dan itu dilakukan oleh negara loh ini. Mereka mewakili negara. Betapa malunya kita itu loh ya. Aduh, luar biasa. Itu. Nah, itu terbukti bahwa servernya itu dihack atau kemudian ada otak-atik data, itu terbukti. Nah, lalu kemudian intruder itu sebenarnya mengquery 54 juta itu. Apa yang diquery? Data yang disembunyikan KPU yang tidak ditunjukkan kepada kita, yaitu ada NIK, KK, tanggal lain. Itu ada kode-kode. Kalau nggak percaya, silahkan munculkan itu apa itu namanya DPT yang ada NIK, KK, dan saya akan analisa, saya akan tunjukkan. Mereka tidak menunjukkan itu bukan soal undang-undang PDP, tapi soal sudah kita bongkar kode-kodenya. Cyber war itu selalu terkait dengan kode, dan kita udah menemukan kode ini tahun 2019, dan oleh karena itu dia tutup. Nah, jadi desain DPT itu adalah sudah menunjukkan yang desain awal. Lalu terbukti berikutnya, yaitu kemudian kita minta validasi dan verifikasi, enggak dikasih. Kita minta Sirekap dilakukan kalibrasi atau tera atau dalam bahasa IT-nya itu apa itu namanya ISO 27001. Ini bahasa ini agak sulit, aku bolak-balik kalau ngomong ini dimarahin sama Mas Edi. Jangan susah-susah gitulah Mas, kalibrasi. Ya, kalibrasi. Apa sih yang kita maksud? Pak KPU, tolong itu Sirekapnya dicoba dulu, ngitung 10 TPS, hasilnya gimana? Bener nggak ngitung 10 TPS? Pak KPU, tolong dicoba lagi, 100 TPS dimasukkan, bener nggak? Pak KPU, coba ini kan Situng pernah menghitung itu 1 TPS lebih dari 306. Coba kita masukkan angka 400, masuk nggak? Ditolak, nggak digubris, ya kan? Kita laporkan ke Bawaslu, nggak digubris juga. Lalu terjadi. Nah, itu adalah bukti adanya kesengajaan untuk kemudian menempatkan intruder di dalam sistem supaya dia bisa bergerak. Kalau ada intruder, tapi kalau itu dikunci kan dia nggak bisa bergerak, sama aja dia nggak bisa ngubah-ubah, paling ngubah-ubahnya sangat terbatas. Tapi itu nggak dilakukan, berarti memang sengaja memberikan ruang kepada dia. Jadi ini faktor kesengajaan. Nah, lalu kemudian tadi itu misalnya paslon yang diuntungkan, ini disebut 02, itu membutuhkan 10 juta misalnya. Maka dia akan mengambil dari 54 juta kan. Nah, 54 juta itu nggak sembarangan ngambilnya. Dia ambil dari mana yang ada kode-kodenya itu supaya tahu yang mana mau dioperasi. Dan itulah makanya saya katakan ini ya, belum pernah saya katakan sebelumnya, DPT 2024 itu adalah sama dengan DPT 2019. Ada berapa yang sama?
189 juta yang sama. Sisanya 15 juta itu diambil dari DP4 yang 15 juta itu. Mereka apa? Mereka itulah yang disebut sebagai pemilih pemula. Siapa pemilih pemula? Ya misalnya Pak Tejo Edi baru pensiun, ya kan? Berarti beliau punya hak masuk gitu. Jadi 189 juta DPT 2024 itu adalah 189 juta DPT 2019. Nanti saya buktikan kalau memang mau tanya, ya kan? Kalau ada yang tanya saya buktikan, saya tunjukkan. Untuk apa? Kenapa nggak berubah? Kenapa dia tidak membuat DPT yang berasal dari DP4 yang merupakan data paling update? Karena dia sudah hafal. Petanya itu sudah hafal. Ini di mana, siapa nanti yang mau diubah. Kalau mau merubah sana, siapa yang menghubungi. Ya kan? Merubah sana, siapa yang menghubungi. Jaringannya itu udah. Kalau dia membuat yang baru dari DP4, hilang itu. Dia nggak bisa melakukan operasi seperti yang sekarang ini. Gitu loh. Nah, jadi desain DPT yang 54 juta itu kita tahu, dia akan mengquery yang mana, dan kemudian proses operasi sinkronisasi di lapangan itu berlangsung. Untuk itu, maka seperti 2019, ketika situng mencapai 70%, stop dulu. Kenapa? Loh, sisanya ini perlu di engineering. Ini kalau sisanya itu dimasukkan, kacau dia. Nah, itulah makanya, ini tepat sekali. Ada yang minta hentikan, KPU punya alasan, tak hentikan. Loh, ada permintaan, kan? Itu dia. Ini ada koordinasi antara kita. Pengalaman nggak dipakai sih. Gitu loh, itu masalahnya. Jadi sekarang itu proses di mana kita ditutup, itu leluasa sekali dia melakukan re-engineering sisanya itu. Karena di sisanya itulah kemudian dia perlu finishing. Nah, finishing untuk menyamakan. Kenapa? Karena berdasarkan hasil analisa kita dari tim kita, seorang auditor kita itu ada di Bantul, ya, tapi nggak bisa disebut namanya, melakukan report itu pas ini loh polanya. Jadi yang 02 tinggi itu sejak awal dinaikkan. Tapi yang 01 atau 03 tinggi tahan dulu. Bahkan kemudian sudah baru masuk 21 dia bikin report 31 PS, ya kan gitu. Yang 9 ya dari 21 dia rapor 30, yang 9 itu dia bikin sendiri. Bikinnya dari mana? Lah sebelum si rekap itu sebelum diinput sudah mengeluarkan angka katanya. Nah, ini buktinya juga banyak. Jadi ini sudah banyak sekali. Nah, oke, itu ya yang saya ingin sampaikan. Jadi ini dugaan ini yang kita buat sejak awal itu terbukti semuanya ini, alur ini bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang saya katakan, ini sebenarnya terjadi di 2019. Kalau 2019 Pak Prabowo dicurangi, dirugikan, kalau sekarang dia diuntungkan. Ini dia. Itu dia. Kalau saya bukan di mana-mana, saya tetap berada pada jalur di mana saya ingin KPU itu menghitung secara benar suara rakyat. Jadi saya berada di situ, ya kan? Itu aja. Nah, sekarang saya ingin tampilkan sketsa singkat ya. Nah, ini sketsa singkat. Oh, sorry. Sketsa singkat tentang oke. Bentar, sketsa ini yang paling mudah ya, soalnya saya melihat ada banyak sekali di pakar-pakar itu menjelaskan dan itu sulit dipahami oleh orang awam. Nah, saya ingin menjelaskan dengan cara mudah. Saya bersama tim sudah membuat sketsa. Sketsa ini memang satu pengalaman untuk apa? KPU itu harus dibuat KO. Kalau nggak KO, maka di pengadilan itu bisa dibuat narasi macam-macam. Tapi kalau kita tunjukkan maka telak, maka ya kalau tinju itu masih sampai 15 ronde nanti hitungan itu repot itu. Tapi kalau yang satu udah mati KO di tengah, jatuh KO di tengah, maka nah ini kita buat supaya saya bersama tim itu tujuannya begitu. Ini kalau di pengadilan hakim atau jaksa itu nggak paham IT. Kalau dijelaskan pakai IT yang turut-turut itu nanti nggak paham. Nah, ini kita buat supaya dia paham. Nah, sketsanya kayak gini ekosistem KPU itu. Inilah yang disebut Sirekap. Ya, Bapak Ibu, Sirekap web kpu.go.id. Kita semua nggak pernah kenal ini. Ya kan? Yang kita sebut sebagai Sirekap itu yang kanan itu, yang W2 itu. Yang kalau mengakses, betul nggak? Nah, padahal yang disebut Sirekap itu yang di sini W1 itu. Itulah yang ada di Singapura itu, di Alibaba Cloud Service yang data centernya itu terdeteksi di Singapura.
berada di Singapura. Nah, dia berada di cloud di situ, lalu kemudian ya itu nggak usah saya jelaskan, itu sebenarnya di JOS. Lalu kemudian, nah Sirekap itu apa? Ternyata Sirekap itu tidak seperti yang dijelaskan oleh KPU. KPU kan mengatakan Sirekap itu pengganti situ. Di situ kemudian memindai, menghitung dengan canggih, lalu kemudian dilakukan perhitungan secara cepat. Setelah saya lihat, ternyata Sirekap itu fungsinya hanya P1 itu apa? Create, read, update, and delete. Proses entry data lah gampangannya. Nah, create, read, update, and delete itu ternyata dilakukan oleh OCR dan OMR. Nah, itu apa sih? OCR, OMR itu ya Bapak Ibu kalau OCR itu gampangnya gini. Kalau Bapak Ibu pergi ke restoran atau kemudian Bapak Ibu memindai satu tulisan yang tulisannya bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu OCR. Jadi optic character recognition itu semua ada di HP kita yang di Google itu. OMR itu apa? Ikut UMPTN ya, itu UMR. Pakai UMB itu loh. Itu UMR, udah gampang gitu. Nah, itulah yang dipakai P1. Untuk Pilpres dia menggunakan OMR, bukan OCR. Nah, OMR. Nah, OMR itu akurasinya udah tinggi. Kita semua perguruan tinggi udah menggunakan itu. Masa kesalahannya sampai segitu. Jadi ini juga saya pernah diundang oleh satu forum di mana terdiri dari forum guru besar. Ada 600 yang hadir. Oh, itu marah-marah semua karena KPU barusan press release mengatakan salahnya di UMR. Itu gimana? Padahal kampus itu sudah menggunakan ini puluhan tahun. Teknologi ini nggak ada kesalahan seperti KPU melakukan kesalahan itu. Salah itu ya, kalaupun salah itu misalnya kalau OCR masih mungkin 1 dibaca 7. Kalau UMR nggak bisa. Iya kan? Jadi tingkat akurasinya tinggi. Jadi omongan bahwa menyalahkan UMR itu jelas itu tricky. Nah, itu ya proses. Jadi sebenarnya Sirekap itu yang ada di Singapura itu hanya berfungsi mengentry data doang. Datanya dimasukkan kemana? Dimasukkan ke D1. D1 adalah tempat di mana data foto sama data bacaan UMR itu dimasukkan di situ. Nah, kalau ada intruder, maka dia masuknya ke D1. Dia mengotak-atik itu. Tapi kalau dia masuknya ke D1, otak-atiknya itu tidak mungkin seperti yang terjadi sekarang ini polanya. Paling dia mengubah 1-2 gitu. Nah, tapi polanya itu kan kemudian kelihatan. Jadi orang itu mendownload sebuah dari Sirekap itu menemukan ribuan kesalahan. Ada yang sampai menemukan pada waktu itu 14.000. Waktu itu Mas Anton Permana itu sudah menemukan 1.400. Tim kita menemukan 14.000. Tim saya yang ada di Bantul menemukan banyak sekali. Lalu dia tabelkan itu. Kan kemudian angkanya ditabelkan. Nah, orang yang tahu statistik itu tahu membuat pola dari situ. Nah, polanya itu nggak mungkin di D1. Polanya itu pasti dia lakukan di P2. Apa itu P2? Jadi dari data itu masuk ke P2. Disitulah proses namanya hitung. Pengkorolan sudo. Ngerti nggak pengkorolan sudo? Pengkorolan sudo itu pengalian, penambahan, pengurangan, pembagian itu prosesnya di situ. Itulah yang disebut dengan hitung. Nah, di situ sudah berpindah dari Singapura. Pindahnya kemana? Pada satu IP address yang kita tidak bisa deteksi karena dia melakukannya itu secara IP dinamis. Inilah proses yang disebut dengan digital forensik atau audit forensik itu ke situ kita masuknya. Ini kita nggak bisa masuk. Karena apa? Ini perlu izin. Kalau dia menjadi proses pidana, ada dijadi proses pidana, maka kita harus masuk ke situ. Siapa yang harus masuk? Ya penyidiknya, polisinya, atau ya tim independen. Masuknya ke situ karena ke D1. Nah, D1 sama P2 itu sudah saya temukan sejak 2019, tapi kami nggak berani mengungkap. Kenapa? Karena kami tahu ada di mana. Itu masalahnya nggak berani mengungkap itu tuh. Dan sekarang saya masih belum berani mengungkap. Karena kami tahu dia posisinya ada di mana. Artinya kami tahu siapa yang melakukan praktek itu. Gitu loh, itu. Hah? Nah, udah lah, nanti aja. Nanti harus diungkap melalui digital forensik gitu. Berbahaya. Gitu ya. Oke. Nah, dari proses itu, di situ menghasilkan angka-angka sebenarnya, angka-angka yang tampil di kita, kemudian menampilkan grafik itu di situ. Lalu kemudian diubah menjadi D2. D2 itu adalah data yang siap ditampilkan di publik. Ya, kalau orang menyebutnya sebagai JSON, JavaScript annotation, itu bahasanya orang sono lah gitu ya. Bahasa kita dia data yang dibaca oleh publik. Nah, data yang dibaca oleh publik itu ada di mana?
aneh dan ajaib itu adanya di Xinjiang Taobao. Ya, di Cina. Xinjiang Taobao itu aduh lah, jauh lah ya. Nah, jauh dia gitu. Nah, ya, sampai sekarang dia masih ada di situ. Kalau mau dibuktikan nanti saya bisa cek kan, ya. Nah, ini agak aneh. Kenapa? Karena tadinya dia ada di Singapura, dekat dengan kita. Walaupun ini melanggar sebenarnya, karena KPU nggak boleh menggunakan server yang ada di Singapura. KPU harusnya menggunakan server yang ada di gedung. Ya kan? Harusnya. Atau setidaknya berada pada data center cloud service tier 4 yang ada di Indonesia. Itu sudah tersedia dan banyak. Jadi nggak ada alasan dia menggunakan Alibaba Cloud yang ada di Singapura. Itu nggak ada alasan. Ini saya kira juga perlu dilakukan investigasi. Kenapa dia menggunakan Alibaba yang ada di Singapura hanya untuk sekedar proses CRUD, entry data, create, read, update, and delete, yang itu tidak berfungsi. Itu nggak berfungsi. Jadi proses di sini itu kita catat nggak berfungsi. Nah, nanti ada banyak buktinya nggak berfungsi. Jadi sebenarnya entry datanya itu di mana nanti? Nah, lalu kemudian dia di situ kan ada kata-kata ya, pemilu 2024.kpu.go.id.w.cdn.gslb itu menunjukkan CDN. Lalu di situ menunjukkan load balancer. Apa? Itu kan memberikan petunjuk begini. Dia menggunakan teknologi yang namanya CDN. Nah, teknologi CDN itu perlu kami beritahukan secara mudah. Teknologi CDN itu adalah teknologi yang digunakan untuk melayani orang terdekat dari server terdekat. Contohnya Google. Google itu kan kantor pusat ada di Amerika. Dia banyak data yang ada di data center atau server yang ada di Amerika. Dia melayani seluruh dunia. Lalu kemudian kita ada di Indonesia. Nah, kalau kita di Indonesia mengakses Google, kemudian kita melakukan searching atau menggunakan Google Map atau whatever, itu terlalu jauh kalau dilayani server di Amerika. Itu nanti loadingnya terlalu lama, atau bahasa IT-nya latensinya itu terlalu lama. Oleh karena itu, maka kemudian dia itu memiliki jaringan server di seluruh dunia. Ditaruhlah server di Indonesia. Sehingga kalau orang Indonesia itu mengakses Google, itu dia cukup melalui server yang ada di Indonesia. Cepat, latensinya cepat. Makanya cepat. Itu konsep dasar CDN. Lah ini kok aneh? Tadinya dia di Singapura. Lalu kemudian ini kan diakses publik, ini kan publik Indonesia yang ini, ya kan? Yang 204 juta orang itu tadi atau 200 juta itu ada di sini. Kan harusnya kalau pakai CDN itu yang dipakai di situ, harusnya kan server yang ada di Indonesia. Lalu kenapa dia malah dilarikan ke Xinjiang? Itu pun kemudian ketika kita investigasi sejauh, IP-nya itu 47.246.24231 itu, yang itu memang IP address-nya dari Alibaba Cloud. Tetapi setelah kita investigasi, ternyata dia di mana posisinya. Nah ini posisinya setelah kita investigasi lebih dalam, ada di sudah di bawah. Nah, di bawah. Information IP address yang tadi ya, 47.246.24231. IP location-nya ada di mana? United States Ashburn Alibaba Cloud. Artinya server fisiknya atau dalam bahasa IT-nya co-location servernya, dia menaruh server di data center itu ada di Amerika, miliknya Alibaba. Ada di mana tepatnya? Nah, kalau mau tahu ini alamatnya, tolong dicatat kalau mau polis line. Di sini dia. Nah, tadi kan ada yang mau polis line ya. Di mana? Ini silakan dicatat. Alibaba Cloud LLC AL3 4 El Camino Suite 400 San Mateo, California. Postcode-nya ke situ. Itu dia. Jadi polisi juga sudah kehilangan, susah mau polis line ke sana. Kerjasama dulu sama apa namanya, Interpol. Nah, jadi itulah ya, kalau mau mendapatkan data lengkap secara mudah, saya sudah buat sketsanya mudah supaya tidak ruwet untuk bisa kita pahami. Mudah-mudahan kan dengan begini kan mudah dipahami oleh publik kan ya. Nah, mudah dipahami publik bahwa si rekap dan situng itu yang ini saya sebut situng. Nah, jadi mulai D1, P2, D2 sampai kemudian W2 itu adalah situng. Kenapa situng? Loh, ya saya kenal.
seperti saya kenal seseorang yang hidungnya kayak begini, yang cara berjalannya kayak begini, yang kalau ngomong kayak begini, walaupun dia beda mobil, dulu naik mobil itu, sekarang dia naik mobil ini saya tahu, kamu ngapain kamu pakai nama lain, aku tahu kamu gitu loh, intinya begitu. Kenapa? Ya satu, saya tahu proses antara D1 P2 itu saya kenal betul di tahun 2019. Kesalahan operasinya sama, bahkan juga kesalahan operasinya lebih brutal. Lalu kemudian dashboardnya, ya atau UX-nya itu sama. Jadi makanya kemudian saya bilang sebenarnya operasi melakukan hitung itu adalah situng. Sirekap itu hanya berfungsi untuk melakukan entry data, itu pun gagal. Gagalnya kenapa? Setelah saya investigasi, itu awalnya dia mau melakukan entry data dari KPPS, ya kan? Ternyata entry datanya dilakukan di PPK. Itu pun kemudian saya mendapatkan banyak laporan dari PPK. Gini Mas yang terjadi. Jadi pada waktu C1 kita dibaca di pleno kecamatan, itu pembacaannya sama. Jadi nggak ada protes. Sama kan hasilnya. Oke, setelah itu muncullah kemudian apa di A1. Ya di sana. Nah itu mereka lah yang mengentry kepada Sirekap. Kapan mengentrinya? Mengentrinya besoknya atau 2 hari sesudahnya. Di situ ada pencermatan. Pada waktu pencermatan itu hanya dilakukan oleh PPK. Saksi itu udah nggak diajak. Nah pada saat itu ada ubah-ubah. Nah lalu kemudian dia entry, baru di A1-nya dia berikan. Saksi kita menerima. Lah kok beda? Protes. Ketika protes, dia mau membuka Sirekap, dikunci, udah nggak bisa berubah. Nah disitulah perubahannya. Nah jadi ini juga sudah saya sampaikan, hati-hati. Nanti pada waktu membaca sama, tapi pada waktu melaporkan ke sana itu udah ubah. Dan itulah makanya saksi kita itu udah nggak bisa lagi melakukan keberatan, udah selesai urusannya. Jadi pada saat dia melakukan perubahan itu, semua proses formalitas itu udah selesai. Jadi di melakukan perubahan sana, apa keberatannya? Nggak ada. Keberatan udah nggak berlaku. Itu yang terjadi. Begitu juga nanti kabupaten, begitu juga terjadi di provinsi, nanti akan begitu. Jadi kita itu diakali oleh hal-hal yang semacam itu. Kemudian ini banyak sekali melawan logika, matematika dilawan, logika IT dilawan. CDN ini kan dilawan. CDN itu kan harusnya kalau tadi dia di Singapura ya masih dilemparnya kepada Alibaba Cloud Service atau data center yang ada di Indonesia. Alibaba punya di Indonesia, ya kan? Lalu kenapa dilempar ke Xinjiang dilempar ke Amerika untuk publik yang ada di Indonesia? Ada banyak sekali yang melawan. Ini semua sudah kita laporkan. Soal DPT kita laporkan ke Gakumdu. Pak Lukman, Pak Kadiri melaporkannya, saya melaporkannya. Hasilnya apa? Hasilnya buntu, ditolak. Dia mengatakan tidak ada bukti material. Dan itu sudah saya alami 2019. Saya melakukan hal itu 3 kali, tiga-tiganya ditolak. Karena ditolak, saya mendapat informasi ini Bareskrim. Ya sudah, saya pergi ke Bareskrim. Nah, sama Mas Lukman ini kita pergi ke Bareskrim. 3 hari berturut-turut berdebat sampai kayak kusir dokar berdebatnya sama polisi itu. Polisi berubah jadi kusir dokar, saya sama Mas Lukman juga berubah jadi kusir dokar, becak-becakan, ya kan? Iya sudah, udah nggak ada kata yang bisa kita ucapkan karena sama-sama kusir dokar. Istilah wong Jawa Tengah itu becaan sudah. Pasti gitu becake, nggak pasti minggir gitu. Nah, ya. Akhirnya kemudian ya sudah, akhirnya karena kita ngotot ya diproses, kemudian disuruh melengkapi proses yang nggak masuk akal, tapi Mas Lukman ini bisa melengkapi waktu itu. Sebenarnya nggak mungkin melengkapi, tapi bisa. Nah itu nanti Mas Lukman cerita. Lalu hari ketiga terpaksa lah di BAP daripada debat kusir lagi karena polisinya debat kusir sama kita juga udah cekek gitu loh, artinya udah capek juga. Ya udah di BAP. Pada waktu di BAP berjalan 20 menit dipanggil ke Bareskrim semua. Ya penyidiknya ya kita rapat lengkap di Bareskrim. Aduh, apalagi nih saya bilang. Di situ saya disuruh memaparkan lagi. Saya paparkan lagi, debat kusir lagi. Debat kusirnya nih karena apa? Bacaan bisa deh tuh antara Pak Murwanto, Maijen Purnawirawan sama polisinya mau pukul-pukulan aku. Aduh, gimana sih, Ben? Ya, itulah yang terjadi. Tapi akhirnya nggak bisa diproses karena Bareskrim bilang ini bukan kewenangan saya katanya. Itu kewenangan Gakumdu. Padahal di Gakumdu kan ada Bareskrimnya juga. Jadi saya lebut proses hukum itu udah kita tempuh maksimal. Nah sekarang pun juga udah kita tempuh dan itu ditolak. Nah oleh karena itu nggak ada jalan lain lah proses hukum itu menurut saya. Nah satu-satunya adalah diarahkan ke MK. Nah di MK saya kira kita udah tahu lah. TSM itu terstruktur, sistematis dan masif itu bukan di MK tempatnya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah menjelaskan.
Saya pun juga sudah melakukan simulasi dengan menggunakan AI, memasukkan seluruh data, cerita, dan lain sebagainya. Ini saya minta disimulasikan di IA. Apa jawabnya? Nggak bisa dimasukkan ke MK. Kamu diterima, kamu kemudian juga nanti diregister, sidang, tapi jawabannya nanti kayak begini gitu. Itu dia. Jadi makanya saya bilang kalau pergi ke MK itu kuburan massal bagi semangat perubahan. Pertama, semangat perubahan yang sudah menyala-nyala habis oleh quick count di hari H. Nah, tidak ada perlawanan. Nah, ini kita perlu tanya juga kenapa begitu. Yang kedua, kita bangkitkan semangat ini sekarang ini. Kita sudah bangkitkan di mana-mana perlawanan di Surabaya, di Jombang, di Madura, di Tasikmalaya, di Jakarta berhari-hari juga untuk melakukan penolakan. Udah sedikit bangkit semangatnya. Tapi kalau nanti dibawa ke MK, maka kemudian seluruh fokusnya itu di MK. Hari pertama seolah-olah menang. Waduh, seluruh kecurangan, seluruh kita gitu. Hari berikutnya dan hari terakhir dibuat lemes. Nah, kalau sudah lemes kayak begini, susah kita bangkitkan lagi. Lemes sudah, susah kita bangkitkan lagi. Kenapa? Karena udahlah narasinya, lu kalah, ngapain nggak terima, kan udah melalui semua jalur. Warga negara yang baik lah, kan gitu. Nah, itu. Kira-kira itu dah apa yang bisa saya paparkan, sehingga kemudian ini mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman kita tentang bahwa proses skenario kecurangan mulai dari awal sebelum itu yang juga sudah kita paparkan sampai kemudian apa yang terjadi itu tidak berhasil kita antisipasi. Itu aja menurut saya. Tidak berhasil kita antisipasi. Nah, sekarang finishnya dihukum. Apakah kita berhasil mengantisipasi atau mengikuti sama halnya dengan 2019? Mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Maksum, sangat jelas dan bahkan mencerahkan bagi kita semua praktisi pemilu dari masa ke masa. Dan saya jadi dapat jawaban nih Mas Agus. 24 April 2019 saya menulis sebuah tulisan opini, quick count, real count, dan angka catik 54%. Itu sebenarnya kalau mau ditulis lagi sekarang hanya beda angka dan hanya beda paslonnya Pak. Mas Agus, jadi memang mungkin sebelum nanti ke pembicara yang lain disimpan dulu pertanyaan saya bahwa apakah ada hubungan antara sistem IT yang 2024 ini dengan 2019 karena polanya hampir sama sebagai orang-orang yang paham terkait dengan sistem dan pola, Pak, kelihatannya memang pola dan sistemnya hampir sama. Mungkin pertanyaan untuk lanjutan, tapi kita lanjutkan dulu dengan tanggapan dan dari senior-senior kita ada Pak Dr. Abbas Toha dan Pak Al-Qadiri terkait dengan apa yang mesti kita tindak lanjuti terkait dengan data-data ini. Silakan yang senior dulu apa yang junior dulu? Pak Abbas dulu barangkali. Silakan Pak Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh timnya Adinda Agus Maksum dengan kru data entry-nya juga yang luar biasa. Ya. Malah ada timnya Anies Muda ya yang bergabung. Mas Anies Muda ya, ada waktu itu berapa orang ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah semacam logistik atau alat bantu kita kalau nanti ada buka-bukaan dengan pihak yang lain. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan proses sebelum pemilu, selama pemungutan suara, dan setelah itu sudah digambarkan secara cermat dalam diagram ini. Ya, sini sketsa kalau saya pakai diagram ya, dan ini satu sama lain punya korelasi. Jadi sebetulnya fenomena yang ada itu, kalau bahasa hukumnya ini tolong koreksi saya ini, itu pelanggaran katanya, bukan kecurangan. Oke lah. Jadi lah kecurangan itu tidak mau dibilang. Kalau tidak kecurangan,
ya ini sudah merupakan kejahatan, ya nah, tingkatnya kejahatan. Kalau kejahatan itu perlu solusinya pidana pemilu. Jadi dari fenomena yang ada dari 3 tahapan tadi, tercerminlah TSM, ya. Ganti ini lagi, ya. Tercerminlah adanya TSM yang terjadi atau dilakukan oleh KPU. Ini kita pisahkan nih. So KPU ini badan independen. Kemudian yang dilakukan oleh ya penyelenggara pemerintahan ini, ya. Nah kalau kita lihat, kalau KPU apa yang dilakukan? Memberikan instruksi, memberikan ya pengayaan wawasan untuk melakukan tipu-tipu sampai pada tingkat TPS. Ini dilakukan, ya, memberi order, memberi perintah. Ini datanya ada kan. Nah tentu bidang hukum lebih paham itu. Nah yang kedua, kalau TSM dari segi penyelenggara pemerintahan itu apa? Pada awal di sini ada bansosnya, ada intimidasinya, ada penekanannya dan sebagainya, ya. Nah, jadi dalam hal ini fenomena itu sudah terjadi sampai pada akhir. Malah ini sangat rinci dan sudah banyak, ya, hal-hal yang melanggar pidana peraturan perundangan. Nah sekarang dari kondisi ini solusinya apa? Kan begitu, ya. Jadi solusinya apa? Nah kalau sebagaimana pakar-pakar bicara, solusinya itu pertama adalah ya sini mentok, MK mentok, ke kepolisian mentok, ya. Kemudian kemana lagi? Nah yang sedang berjalan ini adalah diangket. Jadi dari pendekatan politik itu proses berjalan diangket. Nah dalam proses lain, walaupun angket ujung-ujungnya tetap ke MK, ya. Kalau kita ajukan ke hal yang lain, nanti juga ke MK menetapkan. Lantas bagaimana gitu? Nah jadi satu angket jalan, yang kedua ada proses MK dipersiapkan datanya dengan baik, seandainya paling jeleknya terjadi. Tetapi ada satu, yaitu digerakkannya civil society, ya semacam pressure group, ya. Tapi ini ada yang berkembang terakhir, ya, yaitu dari wakil ketua penasehat Jenderal Ugroseno. Ini sudah harus dikasih polis lain ini. Cuma di polis lainnya di sebelah mana? Oh di polis lainnya adanya di Amerika, adanya di Xinjiang, itu adanya di Singapura. Nah inilah nanti barangkali perlu pendalaman lebih masalah polis lain ini. So kita harapkan, ya, walaupun juga ke polisi kita juga bingung, ya. Kemudian ke MK demikian, ada paman kita dan sisa-sisa laskar pajangnya di sana. Tetapi satu, sebagaimana disampaikan oleh Buya Din Samsudin, terus bergerak, adakan pressure, ya, terhadap DPR. Nah, alhamdulillah sekarang DPD sudah teriak juga Lanyala, ya. Kemudian kemarin di gedung juga, ya, sebenarnya Pak, ya, Gernadi, ya, itu sudah ada. Jadi, nah tinggal bagaimana mensinkronkan dan integrasikan. Namun demikian, ya, tentu dari pihak kita, ini kalau kita bicara pihak Amin, tentunya tim hukumnya sudah mempersiapkan jurus-jurusnya, ya. Jadi mudah-mudahan nih jurus silatnya itu dalam bidang hukum menggunakan jurus Cikalong Cimande, menggunakan jurus silat Minang, menggunakan jurus silat, ya, dari Madura. So kalau di Madura itu tubruk saja kan. Nah kalau tubruk itu civil saja atau pressure group yang namanya people power. Tiga-tiganya sah ini, konstitusi itu. Jadi dari pandangan saya, alhamdulillah timnya Pak Agus Maksum dan kru yang sudah berhari-hari siang malam bekerja akan bisa membantu dan menyajikan data kepada tim hukum untuk apa yang akan ditindaklanjuti dari 3 permasalahan tadi. Cuma saja kita harapkan ini kan 182 TPS yang sangat-sangat bersih. Kenapa saya mengatakan sangat bersih? Sebab saya mengalami juga, saya sudah keliling di Sumatera Tengah, masuk kabupaten kota selama hampir 1 bulan, ya. Itu ada BIMTEK dilakukan oleh Pak Admin dengan Dona, ya, di Jambi, di Sumbar,
kabupaten, kota, kemudian C1 itu, dan ternyata ini luar biasa, dilakukan verifikasi yang dari Sirekap dibuang kalau tidak anu. Yang juga verifikasi yang tidak sesuai tanda tangannya di satu dan RT itu juga dibuang. Jadi makanya yang 182/24 ini sangat luar biasa. Nah, kita harapkan juga tentunya dari partai-partai politik yang merupakan koalisi ya pengusung dan pendukung memiliki juga. Nah, itu nanti bidang hukum lah yang anunya. Jadi begitu Pak Tejo, barangkali ini kita ke mana ya yang disampaikan Pak Obroseno itu barangkali perlu kita follow up. Nah, nanti ya kita kan sudah dengan Pak Agus Maksum ini ya, ini sudah banyak kali ya, sehingga yang manggung itu sekarang adalah bidang hukum dan bidang IT. Dari saya itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Abbas Tohan. Satu PR nih buat tim hukum, ya, saya kira ini perlu disampaikan kepada teman-teman di Timnas yang masih bangun. Banyak yang bisa ditindaklanjuti dari data dan fakta-fakta yang ditemukan oleh tim Gavi ini di Aperwan ini, ya. Ini mungkin bisa dijadikan acuan dan dasar untuk tindakan lebih lanjut dari teman-teman. Yang saya yakin juga teman-teman Timnas pasti punya perhitungan-perhitungan yang berbasis C1 juga, dan monggo silakan disinkronkan. Sebelum Pak Al-Katiri, saya kira Pak Al-Katiri nanti terakhir saja, saya berikan kesempatan kepada Mas Zaid Musnafi dari perwakilan tim hukum nasional Timnas Amin ya, untuk memberikan tanggapan dan mungkin persiapan apa yang sudah dilakukan dan barangkali apa yang bisa dilakukan kolaborasi dan kerjasama dengan simpul-simpul ini yang sudah bekerja hampir sebulan terakhir ini, lebih sebenarnya karena sejak beberapa bulan yang lalu sudah bekerja, bulan April ya Mas Agus ya, 2023 sudah melakukan bimtek dan sebagainya di berbagai tempat di Indonesia, dan ini mungkin saya kira silakan apa yang bisa ditindaklanjuti dari ini. Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Tejo selaku pembina ya di Kolaborasi Indonesia, yang saya hormati juga Pak Moderator serta Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya di long weekend ini. Kalau kami sedikit bercerita, kalau di tim hukum ini everyday is Monday, karena kami nggak ada waktu lagi. Jadi kolaborasi kami dengan Timnas, saya sampaikan, selalu berjalan dengan sangat baik. Jadi boleh dibilang sama-sama nggak tidur lah kami semua, demi mengakomodir seluruh masukan, demi mengakomodir seluruh saran dan pendapat. Karena saat ini kondisinya semua sudah mulai sadar bahwasanya ini bukan tentang 01 atau 03 atau 02. Ini tentang bangsa Indonesia ke depan. Kalau kezoliman ini didiamkan, maka ada waktunya kita yang akan dizolimi secara langsung. Nah itu prinsipnya seperti itu di saat ini. Nah, dalam konteks hukum tentu saya mohon izin tadi ke Pak Moderator, kebetulan saya 12:30 ini sudah ada janjian dengan Pak E.F. Saifullah selaku salah satu dewan pakar yang mengkoreksi serta membantu dalam penyusunan draft ke MK nanti. Saya harus berbagi, saya mohon maaf nggak bisa lama-lama di sini, tapi apapun saran dan masukan semua akan kita akomodir. Apakah nanti saran dan masukan itu bernilai pembuktian nanti akan ditentukan di Dewan Pakar Tim Hukum yang sudah ditentukan baik oleh Ketua Tim Hukum dan Pak Anies sendiri serta Timnas. Jadi konteks hari ini saya tidak pernah berpesimis sekecil apapun terhadap Mahkamah Konstitusi. Saya coba flashback ke bulan Oktober 2023 ketika MK memutuskan putusan 90. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan saat itu ketika tahu ada putusan 90 dan ketika tahu putusan 90 itu menguntungkan salah satu anak presiden? Siapa? Ya jelas Gibran Rakabuming Raka. Gibran.
Jadi pertanyaan saya ingin fokus. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Saya bicara di skup kecil aja dulu ruangan ini. Hampir mustahil di setiap forum. Karena apa? Selalu berpikir ketua MK-nya adalah paman. Udahlah MK tuh ini, udahlah MK tuh ini. Nah, ini yang salah. Padahal kalau kita mau bicara dalam sudut pandang agama, Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai dia merubahnya sendiri. Artinya apa? Jalan perubahan selalu ada, Bapak Ibu. Kalau belum apa-apa kita udah pesimis, ya ngapain juga Allah ngabulin. Oh, kaliannya juga seneng kok digituin. Tapi terus terang, hari itu kami mengajukan laporan ke MK agar segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kami adukan itu langsung. Kamis malam jam 9:30 begitu kami tahu ada putusan itu, kita adukan. Jarak berapa hari deh, kalau nggak salah 2-3 hari kami ajukan. Jumat kami langsung dapat panggilan sidang untuk hari Senin. Senin kami tampil. Langsung kami beberkan bukti. Bapak Ibu boleh nggak percaya, putusan kami adalah putusan yang dikabulkan Anwar Usman dipecat. Apa Bapak Ibu hari itu kepikiran Anwar Usman akan dipecat? Nggak kepikiran kan? Sama kayak hari ini. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia, udahlah MK. Tapi siapa yang tahu ke depan itu Allah seperti apa membolak-balikan hati. Siapa yang tahu bagaimana rasionalisasi yang dibangun oleh tim hukum dan timnas serta Pak Anies dalam mengajukan permohonan besok. Jangan pesimis. Jangan pernah pesimis. Saya nggak suka menyebarkan pesan-pesan pesimis. Selalu dalam setiap kesempatan. Saya sedikit bercerita ataupun sharing. Kami menerima pengaduan 24 jam itu dari H-7 sebelum pencoblosan. Karena H-7 itu sudah banyak yang dihandle oleh THN daerah. Kami membuka segala macam bentuk pengaduan dan akhirnya laporan pengaduan itu adalah bekal utama kami saat ini. Kami bersurat ke KPU itu bukan sekali 2 kali, Pak. Dari Desember. Saya rasa sudah banyak yang mengikuti update dari tim hukum ya. Dari Desember kami sudah minta audit forensik. Percuma Pak minta, nggak dikabulin juga. Itu kan kata Bapak percuma. Kata kami itu adalah alat bukti. Itu alat bukti yang akan kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi dan akan kami sampaikan pertanggungjawaban kami sebagai tim hukum ke 206 juta pemilih karena sidang MK itu live. Itu pertanggungjawaban kami. Ini bukan tentang kalah menang. Ini pertanggungjawaban moral. Kami tetap lakukan itu. Kenapa? Karena penting bagi kami punya bukti formil. Kami tahu Pak jawabannya akan ditolak. Kami tahu jawaban pelaporan seperti Pak Gus Maksum cerita. Pak Gus Maksum bersaksi kemarin kan di THN Jateng sama Bu Lis. Putusannya apa? Diterima apa ditolak Pak Agus? Terkait DPT. Yang DPT. Di Semarang. Ditolak kan? Di Semarang ini masih proses lagi karena diminta perbaikan. Nah iya itu kita. Ada perbaikan lagi. Walaupun putusan seperti itu, Bu, Pak, kita lawan. Tetap kita harus lakukan. Pak Gus Maksum ini berkolaborasi sama tim hukum Jateng, Bu Lis ketuanya. Dan itu terreport ke saya, Pak. Boleh dicek nih, chat WA-nya ada semua. Beliau minta arahan, gimana Bang, putusannya kayak gini. Lawan nggak Bang? Lawan. Jangan terima, minta perbaikan. Sama seperti kita lakukan di Sulawesi. Kebetulan memang saya dipercaya sebagai direktur sengketa proses. Jadi saya handle seluruh Indonesia, saya paham betul update-nya masing-masing provinsi. Gitu. Jangan pernah pesimis, Pak. Di Jambi kita bikin laporan hanya karena ada banner di kantor koperasi, ya kan? Ditolak laporan kami, tapi tolakan jawabannya Bawaslu. Ini kekurangan syarat material A, ini kekurangan syarat formil B. Ini kita simpan sebagai alat bukti. Ketika Bawaslu pusat bilang kita kurang syarat material, kurang syarat formil, artinya ada standar ganda kalian dalam bekerja. Ini bukti, Pak. Ya ini semua yang akan kita sampaikan. Saya nggak bisa cerita banyak lagi dapur dan bumbu tim hukum karena ini adalah racikan yang tidak bisa kita sampaikan, nanti tunggu aja tanggal mainnya. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi saya berharap dan berdoa Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di sini ataupun yang hadir di live, ini jangan ada yang pesimis sedikit pun terhadap MK. Terakhir, MK mengambil keputusan untuk menghapuskan ambang batas 4%.
Artinya apa? MK sudah mau mulai kembali ke jalur keadilan substantif yang mengesampingkan angka. Jangan pesimis. Kan nggak perlu ketua MK cerita ke kita, saya udah nggak ini loh. Baca produknya, bagaimana dia berpikir, mana konstruksi pikiran yang menurut kita itu adalah keadilan substantif, sebagaimana di zaman Pak Mahfud dulu. Kalau ingat 2009, hanya karena pengujian undang-undang, Pak Mahfud membongkar rekaman KPK. Nah, seperti itulah kita harus tetap berharap dan berdoa serta berusaha tentunya. Nah, karena apa? Legal formilnya seperti itu. Kondisi hari ini, kita sudah menyepakati berbangsa dan bernegara dengan aturan hukum yang tersedia seperti itu. Jadi kita jalanin. Bahwasanya itu kalah atau menang, itu urusannya Gusti Allah ke depan. Nggak ada urusan. Yang penting seluruh aturan kita penuhi, seluruh bukti kita penuhi. Itu standar di mata hukum. 2-3 hari yang lalu saya selalu sama kapten. Diskusi dapat masukan banyak. Kemarin bahkan dari Amerika itu mengontak kita via Zoom bercerita soal ITC Rekap ini. Gini Bapak Ibu, saya mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, tanpa maksud mengurangi rasa hormat dari apa yang sudah pernah kita lakukan semua ke belakang. Sirekap dan IT itu hanya bagian kecil. Kecurangan ini maha dahsyat. Kalau kita berputar di IT dan Sirekap, habis waktu kita untuk membuktikan yang lain. Bukan berarti nggak penting, ini tetap akan jadi bukti, tapi ini cuma bagian kecil. Bapak tahu, Ibu tahu, bagaimana mereka mengumpulkan dugaan lah ya. Nah, ini karena live lagi. Nanti saya diresein lagi, kan saya lagi kerja fokus. Dugaan kecurangan itu di daerah berjalan. Itu oknum-oknum pemimpin desa dikumpulkan. HP nggak boleh masuk ini, nah pulang bawa berkat. Nah ini saya cerita dikit aja. Coba, kita nih yang di Jakarta, mohon maaf, jangan berpikir elitis kayak kita. Yang di desa itu Pak, sudah kita samperin. Mereka cuma mau hidup tenang. Pak, tolong jangan bobo saya. Kalau Bapak mau saya ceritain. Tapi jangan bobo saya Pak. Ya kita mau ngomong apa? Bagi mereka, dapat makan gratis, dapat beras gratis, dapat bantuan gratis dalam konteks bansos, mereka senang. Lah ibu punya tabungan, bisa beli beras besok. Cobalah berpikir dengan orang-orang di desa. Lah sekarang Bapak Ibu di desa itu apa kata kepala desa? Sami'na wa ata'na walad dolin, amin, semua udah selesai. Pertanyaan ini kecurangan enggak? Jelas. Ini besar dan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kami sudah punya peta. 16 kali Jokowi itu di Jawa Tengah. Signifikasi secara survei kami udah pegang semua bukti. Kita udah siap dengan pembuktian itu semua. Jangan kita pesimis. Salurannya ke MK Pak. Nggak ada jalan lain. Bapak nggak mungkin ngadu ke pengadilan agama, nggak mungkin ngadu ke pengadilan negeri. Gitu. Apalagi Bapak cuma lapor RT RW dan Posatpam, itu nggak mungkin. Salurannya MK, Bapak punya bukti, silakan buktikan. Kenapa 2019 itu gagal? Ya, Pak Agus Maksum mungkin lebih tahu. Mau nggak saya ceritakan? Mau nggak? Kenapa 2019 gagal? Pak Agus Maksum pasti lebih tahu gitu. Tapi dari situ semua Pak, itu ada pelajaran. Itu yang penting. Pelajaran itu mari kita perbaiki, mari kita jalani, ya kan? Mari kita siapkan yang lebih baik. Itu aja kalau saya bilang. Jadi Bapak Ibu sekalian mau ngasih bukti, mau ngasih dokumen dalam bentuk apapun ke tim hukum, kami terima. Kami terima. Kami menerima bukan cuma dari Bapak, dari satu Indonesia kita terima. Dari luar negeri pun ngasih bukti apa kita terima. Tapi nanti akan dinilai dulu sama Dewan Pakar. Mana yang punya nilai pembuktian. Nggak semuanya ini Pak kita ceritain. Nggak semua. Gini Pak. Saya simpelnya gini, selalu ngasih analogi karena nggak semuanya ini adalah orang hukum. Kalau di hadapan hakim, kita tahu dia suka mie ayam, bakso, nasi goreng, segala macam. Tapi saat itu kita harus tahu mana yang lebih dia pilih, karena dia nggak mungkin makan 9 menu dalam satu waktu. Kuncinya di situ. Nah, kita sajikanlah fakta hukum, kita sajikan bukti hukum, kita sajikan dokumen hukum yang
menurut kita ini adalah yang paling tepat untuk membuktikan apa yang menjadi dugaan kita. Jadi nggak usah pesimis, karena memang salurannya cuma ke MK, gitu. Ya, jadi apapun bukti yang nanti ingin di-share ke kami, monggo silakan, kita sangat terbuka untuk menerima dokumen dan bukti tersebut. Apalagi kalau Bapak Ibu punya saksi, kita lebih senang. Bukan 1-2 investigasi kami terjun ke lapangan, saksi akhirnya muncul, Pak. Karena apa? Habis kami datang, besok dia kedatangan tamu. Kalau Ibu, Bapak jadi kayak gitu, apa Ibu akan, wah saya akan tetap manis gini. Wallahu a'lam bishawab, kalau berani syukur ya kan. Tapi kalau di desa, di daerah, orang mikirnya cuma mau hidup, Pak. Saya mau presiden, mau saya penting saya hidup, keluarga saya hidup, ya kan. Nah ini yang harus kita sama-sama bagaimana mempersiapkan dengan baik dan benar. Tentu ini butuh banyak tangan. Tidak berarti tim hukum lebih hebat dari tim lain, enggak. Kita di tim hukum sudah komitmen akan mengakomodir segala saran, masukan, termasuk bukti-bukti yang ingin diberikan. Tapi mana yang akan jadi bukti digunakan itu adalah keputusan di Dewan Pakar nantinya. Dewan Pakar yang akan menentukan. Nah, Dewan Pakar isinya profesor semua, botak semua lah kepalanya lah. Kalau saya masih banyak rambutnya. Jadi kita percayakan saja ke tim yang sudah ditunjuk dan kita support saja. Mudah-mudahan mekanisme terakhir ini ya dalam konteks hukum ya. Jadi akan ada 4-5 strategi yang akan dilakukan Pak Anies. Saya nggak bisa cerita, tapi salah satunya hukum ya. Gitu ya. Saya nggak usah cerita karena ini bukan tempat dan forumnya. Tapi dari 5 itu salah satunya hukum ya. Jadi nggak usah khawatir. Bapak Ibu punya bukti apa, mana yang bisa disampaikan kepada tim hukum, sampaikan, kita akan akomodir. Kita akan minta pendalaman dan segala macam. Apapun itu, mau IT, mau apa-apa segala macam, silakan, monggo. Gitu. Kami udah 4 hari berturut-turut sama hari ini ya, total mendengarkan tentang Sirekap dan tentang si IT. Semua kita hadiri, pertemuannya semua kita akomodir, mana masukannya kita terima. Kurang lebih seperti itu, jadi jangan pesimis. Insya Allah apalagi besok sidang di MK ini dalam posisi bulan Ramadan. Jadi perang Badar aja Rasulullah menangin aja di bulan Ramadan, bahkan insya Allah lah ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan dikabulkan ketika kita melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti ini. Yang penting jalur hukumnya kita tempuh, jalur hukumnya kita gunakan. Jangan di luar norma itu. Ya selebihnya ada pasukan tempur yang lain, saya rasa silakan aja berjalan. Karena kan di DPR tiap hari penuh terus sekarang kan. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mungkin nggak lama lagi mau mundur diri karena masih harus ketemu beberapa Dewan Pakar untuk persiapan langkah kami di tim hukum. Kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Mas. Saya kira mungkin langsung Pak Al-Qadiri, setelah itu Mas Agus menanggapi berbagai masukan dan tanggapan dari narasumber yang lain. Dan mohon izin Mas Said kalau bisa diikuti nanti Mas Agus. Monggo Pak Al-Qadiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Pak Agus dan Ustadz Abdi selama ini berkecimpung di pengumpulan hasil yang mana kemungkinan bisa digunakan untuk tim hukum dan sebagainya, untuk mungkin sebagai pertimbangan atau tambahan bukti-bukti yang telah kami siapkan. Ini sudah 20% dari TPS yang ada ya Pak Agus. Ada 20% Ustadz Abdi dari TPS keseluruhan yang kita kumpulkan. Iya, insya Allah kita 20%. Ini tadi pembicaraan dimanapun juga, memang hampir semua, bahkan sebelum pemilu, itu di mana-mana pembekalan itu rata-rata pembekalan kecurangan. Pembekalan kemungkinan kecurangan ini sudah terdeteksi dari awal. Bahkan saya katakan, kecurangan ini ada didesain sejak undang-undangnya. Jadi semua undang-undang PKPU dan sebagainya itu diarahkan ke sana, ke kecurangan itu. Ya kan? Apalagi
Contohnya si rekap itu yang selama ini memang harus dikeluarkan waktu itu oleh KPU ya, memang itu ketentuannya demikian. Kalau menurut saya itu adalah petunjuk Allah buat kita bahwa mereka ada kesalahan-kesalahan seperti itu yang mana nanti bisa kita gunakan, dari situlah kita masuk. Karena ketentuan-ketentuan itu jelas ya, per TPS itu bahkan surat suaranya itu tidak boleh dari 306 per TPS. Kalau ada 700, 800 itu pakai surat suara mana? Itu clue menurut saya. Cuma saya heran, hari-hari ini partai-partai, ada beberapa yang saya tahu, itu mengirim surat untuk menghentikan itu. Padahal itu adalah kontrol masyarakat. Nah kalau hentikan yang menang, kita kan nggak bisa kontrol. Seharusnya tidak diminta untuk dihentikan. Biarin aja kelucuan ini apa namanya istilahnya standing committee mereka itu selalu ditayangkan, ya kan? Berkali-kali saya katakan bahwa yang di KPU yang kita ajukan kemarin ke Bawaslu hubungan dengan 54 itu bukan ditolak, tapi kurang syarat material, jadi bisa kita ajukan lagi masalah itu. Kenapa saya katakan ini by design, ya kan? Contohnya DPT yang diserahkan ke partai-partai itu sebelumnya, partai itu stakeholder. Partai itu adalah sebagai pemain kalau sepak bola. Ya kan? Seharusnya diberikan informasi selengkap-lengkapnya. Dan itu adalah amanat undang-undang. Undang-undang pemilu itu menyatakan bahwa apa yang diterima oleh KPU dari Dukcapil dan setelah diolah, diceklis dan sebagainya, itu harus diberikan ke partai-partai salinannya. Istilah hukum salinannya itu tidak boleh ada yang dirubah. Harus apa adanya. Itu namanya salinan. Tapi faktanya tidak. Satu, diberikan tapi tidak ada NIK-nya. Padahal NIK itu menunjukkan posisi-posisi. Mereka ada di mana, mereka ini. Kan itu kan simbol-simbol. Ini di provinsi mana dan sebagainya. Itu tidak ada. Mana bisa tahu bahwa ini Siti atau lagi nama orang Indonesia itu banyak yang sama kan? Nama Bambang aja jutaan, ini Bambang yang mana? Kan begitu. Itu di mana-mana seperti itu. Ya kan? Kemudian lebih tidak jelas lagi, tidak diletakkan tanggal lahir. Di mana, Bu? Secara undang-undang administrasi negara, di mana dokumen resmi tidak ditempatkan tanggal lahir, tapi umur. Aneh kan? Emang ada paspor menunjukkan umur di situ? Semua dokumen-dokumen dikeluarkan negara itu selalu ada tanggal lahir. Kalau umur ini kan fleksibel, Bu. Contohnya saya, umur 50. Ya kan? Saya lahir Februari. Saya ditanya Oktober, ya tetap umur 50. Berarti 1 tahun ini nggak mungkin saya nambah umur saya. Ini sudah by design menurut kami. Sudah direncanakan. Satu, untuk tidak mengeluarkan DPT itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 yang menamakan perlindungan data pribadi. Jadi seolah-olah itu tidak di DPT tidak diberikan, itu ada perlindungan data pribadi. Jadi tidak boleh semua tahu. Tapi KPU tahu. Nggak boleh. Kalau memang itu perlindungan, KPU pun nggak boleh tahu. Karena ketentuannya itu setiap menentukan sesuatu harus bersama partai-partai terkait. Menentukan DPT itu bersama partai. Itu ketentuan PKPU. Kok bisa diputuskan sendiri gitu? Nah, apa tujuannya? Nah ini sekarang. Kok kenapa dikatakan itu tadi? Begitu sudah dikeluarkan 27 Undang-Undang 27 2002 itu perlindungan data pribadi, kemudian keluarlah DPT itu. Seolah-olah DPT itu merujuk ke undang-undang itu. Tapi bukan undang-undang KPU. Nggak bisa, kalau memang merujuk, nah seharusnya undang-undang KPU dihapus dong. Pasal yang merujuk seperti itu. Ya kan? Nah, terus jawaban informasi KPU terhadap kami itu merujuk ke Undang-Undang Dasar pasal 28G ayat 1. Jadi seolah-olah perlindungan data pribadi ini
Itu sesuai Undang-Undang Dasar, coba baca itu, pasal 28G ayat 1. Yang menyatakan di situ bukan masalah perlindungan data, itu pelindungan diri, pelindungan jiwa. Di undang-undang itu tidak berbicara soal data, undang-undang dasar itu. Itu undang jiwa, harta, keluarga. Kok bisa undang-undang dasar dirujukkan ke undang-undang masalah data pribadi dirujukkan ke undang-undang dasar pasal yang masalah perlindungan jiwa. Terus akhir-akhir ini ada usulan atau apa mungkin keputusan, saya tidak tahu ya, saya tidak jelas, bahwa anak umur 16 tahun lebih 1 hari itu boleh rekam KTP. Saya sendiri didatangi rumah saya debat itu sama Pak Camat. Apa maksudnya ini? Karena ketentuan itu orang yang boleh rekam KTP dan mendapatkan KTP itu umur 17 tahun. Alasannya apa? Biar nggak numpuk. Ini logikanya yang tidak masuk akal. Bu, rekam KTP itu kemana, Bu? Ke imigrasi? Ke ini? Tidak, ke kelurahan. Berapa sih orang umur 17 tahun dalam waktu 1 tahun itu? Paling nggak sampai 20 orang. Kenapa nggak mulai sejak lahir aja ini pakai KTP? Ini logika yang tidak benar. Logika bukan tidak benar. Yang kita ini dianggap bodoh semua rakyat Indonesia ini. Ternyata keluarlah PKPU nomor 25 tahun 2023 itu menjelaskan lebih detail barang siapa yang tidak mempunyai KTP elektronik bisa menggunakan rekam KTP. Lah ini jawabannya. Jadi anak-anak orang yang tidak mempunyai KTP elektronik itu boleh menggunakan rekam KTP. Lah itulah yang kami tanyakan, 54 juta itu informasi dari KPU. Kenapa sih itu ada di bawah umur 17 tahun? Jawabannya menggelikan. Karena dia nanti tanggal 14 umurnya 17. Padahal yang kita temukan, Pak Agus temukan, ya kan? Itu apa? Itu bukan 16 tahun, 15 tahun, 2 tahun ada, 0 tahun ada, sebelum itu ada. Dan kami minta verifikasi dan validasi, bukan jawaban. Surat kami itu kalau Ibu lihat tidak pernah minta jawaban. Karena 2019 kalau kita minta verifikasi, kami diundang adu data di situ. Kita adu data. Itu yang kita minta, bukan jawaban. Jawabannya ya itu tadi. Kalau ini masalah data pribadi merujuk ke undang-undang dasar yang nggak jelas tadi. Ya kan? Umur 17 dan sebagainya. Masa Bu bayangkan Bu, di dalam apa umur yang kita temukan itu, yang 100 tahun ke atas itu ratusan. Bu, yang lebih menggelikan ada yang umur 1030 yang kita temukan. Mana ada orang zaman sekarang umurnya sampai 1030. Fakta. Kami sudah viral. Kami sudah istilahnya podcast di mana-mana. Ayo, mari kita bersama-sama. Ya kan? Bahkan, maaf Ibu Bapak sekalian, maaf, kami mengajukan itu 1 bulan Bu kalau nggak salah sebelum pemilu. Berarti tidak ada hubungan dengan pembelaan Anies, tidak ada hubungan. Kalau kita dianggap itu untuk pembelaan Anies, tidak. Kita ingin KPU itu fair. Kita ingin KPU itu bekerja dengan profesional. Sebelum itu Bu kami mengajukannya. Kemudian lagi kita bicara Sirekap ini. Ini kalau menurut saya ini petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ini aja yang kalian hajar. Kok bisa 700, 800, 3000? Padahal hanya 306 per TPS. Saya kemarin tadi malam sampai tengah malam, mungkin ada beberapa teman di sini, saya berdiskusi, berdialog dengan seluruh rakyat Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia, ada dari Chili, ada dari Rusia, ada sampai malam. Berdiskusi tentang ini, ada Mas Eep, ada Mustafa Nahra, ada saya juga di situ. Nah itu saya bicarakan itu semua. Ini semuanya sudah by design. Jadi kalau kita bilang kenapa capek Bu, kita bilang kenapa. Ini fakta Pak Agus tampilkan.
di mana silver itu berada. Itu fakta. Ya kan? Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang berikutnya yaitu tadi. Bagaimana mungkin, Bu? Ya kan? Iya, maaf. Iya. Bagaimana mungkin MK bisa ngegolkan apa namanya ini? Gibran, ya kan, yang mana itu menentang undang-undang kekuasaan kehakiman. Sudah jelas ini kekuasaan jika berhubungan keluarga tidak boleh dilanggar. Dan juga itu tidak solid. Karena ada dua hakim kalau nggak salah menyatakan itu bukan wali kota tapi gubernur. Jadi ini apa ya? Akrobat yang dibuat. Kemudian pendaftaran paslon 2 pada waktu itu sudah terlambat. Itu pelanggaran. Itu diantaranya. Ya kan? Nah, sekali lagi. Kemarin Bang EF mengatakan ada 3 hal ke depan ini yang perlu kita lakukan. Bang EF katakan di dalam dialog itu. 1 yaitu pemakzulan. Kedua, hak angket. Ketiga, MK. Hak angket ini, Pak, memang ya, saya juga khawatir di sini. Karena begini, hak angket itu kan ada step-step, ada prosedur-prosedur. 1, ya kan, itu ada tanda tangan 2 orang, 2 fraksi, tapi terakhir itu ada paripurna. Paripurna itu 50% tambah 1. Betul kan? Berdasarkan fraksi gitu. Loh, iya. Bukan orang nanti kalau 50% 1. Ya kan? Nah sekarang Bu, maaf sekali lagi, banyak anggota DPR yang sekarang itu yang gagal nyalek lagi. Jelas kan? Yang sudah habis-habisan dia berkorban untuk menjadi kemarin. Ini dikhawatirkan loh ya, diduga. Apa nggak terpengaruh? Seperti itu, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu, Bu, jadi ada banyak yang saya anukan gini. Kemudian THN juga kami sarankan untuk berkoordinasi dengan direktorat-direktorat lain yang sekarang berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti, termasuk direktorat kami, yaitu Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Tapi Pak Agus katakan tadi masalah TSM itu, ya kan, kami sependapat dengan Pak Agus, TSM itu sebenarnya bukan ranah MK, tapi ranah Bawaslu. Itu ada di dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatakan demikian, ya kan? 1. Kedua, di dalam putusan kemarin 2019 kemarin, itu di dalam pertimbangannya juga mengatakan demikian. Jadi oleh sebab itu, karena yang namanya MK itu adalah sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil, ya. Ini khawatirnya nanti ini yang akan dibuat rujukan oleh hakim untuk memutus. Salah satu contoh begini. Kita bicara kandang ayam, Bu. Di kandang itu ada 20 ayam. Ternyata ditemukan ada 1 itik. Nanti 1 itik yang dipegang itu ternyata bukan kandang ayam, karena ada 1 itik di situ. Ngerti maksudnya? Kami khawatir posisi-posisi yang lemah yang sebutan ranahnya MK, kita pakai MK, itu nanti dibuat konsideran untuk memutuskan. Saya pikir mungkin saya berangkatnya nanti aja dari tanya jawab mungkin kalau emang ada, ya kan? Saya kembalikan lagi Pak Agus, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.